Tidak direkonsiliasi. Bab 509. Malam ini, sebelum dia pergi keluar, semuanya masih baik-baik saja. Sang ayah masih sibuk memasak dan membuat saus Kyoto untuk Arila. Ketika dia keluar, ayahnya masih berteriak kepadanya. "Ferdian, kamu harus ingat menanyakan pendapat masakan ayah kepada Arila. Ayah berusaha untuk melakukan yang lebih baik di masa depannya." Kata-kata yang dimarahi ayahnya menggema jelas di benaknya. Tetapi ketika dia kembali ke rumah, ayahnya menghilang. Apa yang membuatnya semakin tak terduga adalah bahwa ayahnya ternyata... "Ayah, kamu bangun. Aku mohon kamu bangun. Kamu belum bertemu dengannya. Bagaimana kamu bisa begini? Ayah, apakah kamu mau pergi seperti ini? Kamu belum mendengarkan Arila memanggil namamu. Juga belum memeluk si kecil yang lucu. Bagaimana kamu bisa pergi begitu saja? Ayah, kamu punya kartu ID baru dan kamu sudah punya paspor. Kita bisa pergi ke luar negeri untuk melakukan operasi kapan saja." Ferdian mengeluarkan kartu identitas Fernando. "Ayah, lihatlah. Kamu buka matamu dulu dan lihatlah. Jika operasi selesai, kamu akan bisa melihat Arila." "Ayah, bangun. Bangun ya." Ferdian tertegun dan berbisik sendiri, tetapi dia tidak bisa membangunkan ayahnya yang telah tertidur selamanya. Dia jelas merasa bahwa tubuh ayahnya secara bertahap menjadi kaku dan dingin di lengannya, dan tanda-tanda kehidupan telah berlalu. Awalnya, mereka berpikir bahwa ayahnya telah meninggal lebih dari 20 tahun yang lalu. Dia menerima kenyataan ini, tetapi dia secara tidak sengaja menemukan ayahnya. Belum sempat tinggal bersama ayahnya, menikmati hidup, tetapi ayahnya pergi lagi. Kemarin, dia juga berdiskusi dengan ayahnya bagaimana hari-hari mereka setelah operasi. Sang ayah mengatakan kepadanya bahwa setelah bertahun-tahun, dia ingin kembali ke Kyoto untuk berdoa. Ingin kembali ke kota asalnya untuk menjenguk dan melihat-lihat. Ini semua rencana untuk tahun depan, tetapi tidak pernah ada cara untuk mencapainya. "Ferdian, kamu harus menolong Arila. Carson bukan orang baik." Sebelum kematian ayahnya, kata-kata itu berkeliaran di benak Ferdian. "Bagaimana bisa Carson? Jenis hati apa yang kamu miliki, Carson? Kenapa dia melakukan ini?" Ferdian tidak bisa mengerti, bahkan menangis dan makin menangis. Dia hanya bisa memegang tubuh kaku dan dingin ayahnya dan menggeram kesakitan. Dia berharap bahwa ini yang terjadi pada malam ini hanyalah mimpi. Setelah mimpi bangun, semuanya masih sama. Air hujan turun membasahi tanah. Namun lambat laun hujan berubah menjadi darah merah cerah dan seluruh bumi tampak diwarnai dengan warna darah. "Arila, lari, lari!" Ferdian tiba-tiba berlari ke arahnya dari hujan berdarah, berteriak saat dia berlari dan membiarkannya berlari. "Kakak!" Arila, dia tidak ingin lari sendirian. Dia mengulurkan tangan dan ingin menangkap Ferdian. Ketika dia akan menangkapnya, dia tiba-tiba menelan darah dari mulutnya. Dia menyaksikan Ferdian ditelan monster. Mengawasinya, dia ingin menyelamatkannya tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. "Kakak!" Arila terbangun dari mimpi buruk, takut dan berkeringat dingin. "Arila, apa yang terjadi?" Pada saat pertama kali terbangun, melihat Carson juga ikut terbangun.
Dia segera mengulurkan telapak tangannya yang besar dan dengan lembut membelai punggung Arila, berusaha menghiburnya. Barusan mimpi buruk yang sangat mengerikan. Arila menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan hati yang tersisa. Dia sudah lama tidak memiliki mimpi buruk dan dia tidak tahu seperti apa hari ini. Dia telah membuat mimpi buruk yang sangat mengerikan. Setelah berbicara dengan Ferdian di malam hari, dia merasa tidak nyaman. Dia bahkan bermimpi saat tidur di malam hari. Bermimpi bahwa Ferdian berlumuran darah dan dimakan oleh monster. Bukankah dia menonton film yang lebih menarik baru-baru ini? Sehingga adegan mengerikan dalam film akan muncul dalam mimpinya. Jangan takut, aku di sini. Suara rendah dan kuat Carson terdengar ke telinga Arila, dan sepertinya dia tidak begitu takut sesaat. Ya, aku tidak takut lagi. Cukup meraih telepon di meja samping tempat tidur, dan dengan cepat Arila memutar nomor telepon Ferdian. Setelah berdering, masih belum ada yang menjawab teleponnya itu. Arila sangat cemas. Apa yang sedang dilakukan Ferdian? Dia tidak mengangkatnya hingga 2 kali. Tidakkah dia tahu bahwa ada seseorang yang sedang mengkhawatirkannya? Kata Arila. Carson meraih tangan Arila dan mengambil telepon. Dia tidak akan apa-apa. Jangan terlalu banyak berpikir. Jika kamu benar-benar tidak percaya, aku akan membiarkan orang pergi ke rumahnya untuk melihatnya. Seharusnya tidak ada masalah apa-apa. Arila menjambak rambutnya. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Dia terus berpikir untuk membuat dirinya lega. Ya, mungkin dia tertidur, tidak mendengar telepon berdering. Dulu ada situasi serupa sebelumnya, jadi Carson tidak curiga bahwa ada keadaan genting. Kalau begitu, aku akan bangun lebih pagi dan menelponnya lagi. Arila meringkuk ke pelukan Carson, seperti anak kucing yang sedang malas. Carson dengan lembut menepuk punggungnya dan menghiburnya untuk tidur seperti anak kecil. Di tengah malam, pada awalnya Arila tertidur nyenyak. Ketika menutup mata, melihat penampilan Ferdian berdiri dalam darah dan hujan, Arila tidak bisa tidur lagi. Carson pun tidak bisa tidur. Carson berkata, "Aku akan menyuruh orangku pergi dan melihatnya." Arila tidak berbicara. Carson juga tahu bahwa dia masih khawatir tentang situasi Ferdian. Ya, kamu suruh orang pergi saja dan melihatnya. Tidak ada yang mengkonfirmasi kalau dia ada di rumah. Aku sangat khawatir. Arila dulu tidak pernah memiliki mimpi yang aneh. Hari ini, begitu dia menutup matanya, langsung bermimpi seperti itu. Dia benar-benar tidak bisa tenang. Carson segera menelpon Henry dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk mengunjungi kediaman Ferdian, untuk mengkonfirmasikan tentang keselamatannya. Carson masih tidak berbicara, tetapi Henry yang mendengar telepon berkata, "Tuan Carson, Tuan Fernando sudah mati." Apa? Mendengar berita ini, bahkan Carson yang selalu marah dan acuh itu pun bersuara. Namun, emosinya yang meletus dengan cepat dan bisa dia sembunyikan dengan cepat. Dia segera dengan tenang dan berkata, "Fokus pada apa yang sedang terjadi." Carson telah membiarkan Henry mengirim orang untuk melihat sekitar kediaman Ferdian, mencegah terjadinya kecelakaan. Tetapi mereka tidak ingin mempengaruhi kehidupan normal mereka. Mereka juga memiliki jarak untuk memantau lokasi mereka. Ketika orang-orang Henry mengetahui bahwa Ferdian memiliki tindakan yang tidak biasa malam ini,
Beberapa dari mereka menindaklanjuti dan menemukan Fernando telah diculik. Setelah mendengarkan situasi yang rinci dari Henry, wajah Carson langsung muram. Arila bertanya dengan hati-hati. Carson, jangan menakutiku. Saudaraku, dia tidak apa-apa kan? Tidak ada yang salah dengan Ferdian. Ini masalah urgensi bagi perusahaan. Aku harus segera menanganinya sendiri. Carson memegang wajah Arila dan dengan segera berbalik lalu bangkit dari tempat tidur. Arila, jangan dipikirkan lagi. Tidak akan ada apa-apa. Apakah benar tidak ada apa-apa? Arila tidak mempercayainya. Melihat wajah Carson tidak seperti biasanya. Kapan aku membohongi kamu? Carson mengelus kepalanya. Kamu cepat istirahatlah. Aku akan pergi sebentar.